Oke, mungkin sudah terlihat ya, Bu. Dan teman-teman semua sudah terlihat ya? Sudah dia. Lihat, Yes. Sudah ya. Oke, karena sudah kita tampilkan juga materinya, kita mulai saja pembahasan pada siang hari ini. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Siti Fatimah Zahra SIME selaku dosen pengampu mata kuliah Kebang Sentralan dan Lembaga Keuangan. Sebelumnya, izinkan kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan materi tentang pertemuan ke-11 yaitu leasing dan anjak piutang. Nah, untuk itu kita izin memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 4 sendiri untuk eh, selanjutnya boleh di next. Nah, oke, untuk kelompok 4 sendiri beranggotakan saya, yaitu Dia Sabita, kemudian ada Galus Niwaji, lalu ada Satria Kurniawan, kemudian ada Anastasia Amalia, lalu juga ada Ridho Nugroho dan Budiman. Boleh di next. Ya, boleh di next. Oke, untuk materi hari ini tentang leasing dan anjak piutang, kita akan membahas tentang pengertian dari leasing atau sewa guna usaha. Kemudian kita juga akan membahas pihak-pihak yang terlibat dalam leasing atau sewa guna usaha. Lalu kita juga akan membahas tentang jenis-jenis leasing. Kemudian kita juga akan membahas tentang mekanisme operasional dari leasing dan manfaat dari leasing. Nah, untuk bagian anjak piutang, kita akan membahas tentang pengertian anjak piutang atau factoring. Kemudian kita juga akan membahas pihak-pihak yang terlibat dalam anjak piutang, lalu jenis-jenis dari anjak piutang itu apa saja, dan kemudian bagaimana mekanisme operasional anjak piutang, dan juga bagaimana manfaat dari anjak piutang, dan apa sih perbedaan dari anjak piutang dan pembiayaan piutang. Nah, boleh di next. Oke, mungkin untuk pengertian dari leasing boleh dijelaskan oleh rekan kelompok 4 yang lain. Terima kasih. Oke, yang pertama ada leasing. Menurut keputusan Kementerian Keuangan nomor 1169 garis miring KMK 01 tahun 1991, definisi leasing adalah definisi atau yang biasa disebut sewa guna usaha, yaitu kegiatan pembayaran yang berbentuk penyediaan barang atau modal untuk sewa guna usaha, di mana di dalamnya terdapat hak opsi atau tanpa hak opsi yang kemudian dimanfaatkan oleh nasabah dalam kurun waktu tertentu berdasarkan pembayaran yang akan dilakukan dengan cara dicicil. Apa sih hak opsi itu? Hak opsi adalah hak penyewa guna usaha untuk membeli barang modal atau memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa guna usaha. Jadi contoh dari leasing ini tuh kayak kalian tuh beli mobil, cuman kalian tuh nggak punya uang buat melunasin mobil tersebut. Jadi kalian menggunakan mobil tersebut untuk membayar cicilan dari mobil tersebut dengan seperti kayak nge-Grab itu. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, pihak-pihak yang terlibat dalam leasing biasanya terdapat ada 5 pihak. Yang pertama lessor, kreditor, supplier, dan asuransi. Lessor merupakan bisnis leasing yang membiayai keinginan para nasabah untuk membeli barang modal. Kedua adalah lessor, yaitu klien yang mengajukan permohonan leasing kepada leasing untuk mendapatkan modal yang diinginkan. Kreditur adalah penjamin aset yang dileasingkan atau pemberi pinjaman. Mereka biasanya terdiri dari bank atau perusahaan asuransi. Supplier. Supplier merupakan pihak yang menyediakan barang untuk disewa sesuai dengan perjanjian antara lessor dengan lessor. Pihak ini dapat berupa produsen, perusahaan manufacturing, atau agen resmi perusahaan penghasil barang modal. Dan terakhir asuransi. Asuransi merupakan perusahaan yang akan menanggung resiko sesuai dengan perjanjian antara lessor dan dengan lessor.
Dalam hal ini, lessor dengan akan membayar asuransi dan perusahaan akan menanggung resiko sebesar yang ditetapkan dalam perjanjian terhadap barang yang dileasingkan. Boleh dilanjut? Sekarang jenis-jenis leasing. Jenis-jenis leasing itu ada 5. Mungkin yang pertama adalah finance lease atau sewa guna usaha pembiayaan. Perusahaan sewa guna usaha atau lessor bertanggung jawab untuk membiayai penyediaan barang modal. Penyewa guna usaha biasanya memilih barang modal yang dibutuhkan dan bertindak sebagai pemilik barang modal tersebut. Lessor juga melakukan pembayaran sewa guna usaha secara rutin, yang totalnya ditambah dengan pembayaran nilai simpanan. Kedua, operating lease, sewa menyewa biasa. Perusahaan sewa guna usaha membeli barang modal dan kemudian disewa guna usahakan kepada penyewa guna usaha berbeda dengan sewa guna usaha keuangan. Pembayaran sewa guna usaha rutin dalam operasi tidak mencakup biaya yang dikeluarkan untuk membeli barang modal dan bunganya. Ini karena perusahaan sewa guna usaha mengharapkan keuntungan dari penjualan barang modal atau dari beberapa kontrak sewa guna usaha. Boleh dilanjut? Ketiga, sales type lease atau sewa guna usaha penjualan. Sewa guna usaha jenis ini biasanya digunakan sebagai cara untuk memasarkan produk tertentu oleh perusahaan. Ini adalah jenis sewa guna usaha pembiayaan secara langsung, di mana keuntungan yang diperoleh pabrikan atau penyalur yang juga merupakan perusahaan sewa guna usaha termasuk dalam transaksi. Keempat, average lease. Transaksi sewa guna usaha jenis ini melibatkan setidaknya 3 pihak. Mereka adalah penyewa guna usaha dan kreditor jangka panjang yang masing-masing bertanggung jawab untuk membiayai sebagian besar transaksi. Dan terakhir, sindikat lease. Sewa guna usaha sindikasi ini terdiri dari beberapa perusahaan sewa guna usaha yang bekerja sama untuk melakukan transaksi sewa guna usaha dengan satu penyewa guna usaha dengan nilai transaksi yang cukup besar. Dalam transaksi ini, salah satu anggota sindikasi akan ditunjuk sebagai koordinator yang berhubungan dengan penyewa guna usaha dan bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan transaksi sewa guna usaha. Transaksi ini dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung melalui perusahaan sewa guna usaha. Sewa guna usaha jenis ini seringkali digunakan sebagai cara untuk mempromosikan produk tertentu oleh perusahaan. Mungkin untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Teman. Terima kasih. Selanjutnya ada mekanisme operasional leasing. Di sini kita bisa lihat ada gambar tentang mekanisme leasing. Yang pertama, lease menghubungi supplier untuk pemilihan barang, harga, dan lain-lain. Kedua, lease bernegosiasi dengan lessor mengenai kebutuhan pembiayaan barang modal. Yang ketiga, ada lessor mengirim letter of offer atau komitmen letter yang berisi syarat persetujuan lessor untuk membiayai barang modal yang dibutuhkan. Yang keempat, ada penandatanganan kontrak leasing setelah semua persyaratan dipenuhi lease. Yang kelima, ada lessor mengirim order pembelian ke supplier disertai instruksi pengiriman barang ke lease. Yang keenam, ada pengiriman barang dan pengecekan oleh lease. Yang ketujuh, ada menyerahkan dokumen faktur dan bukti kepemilikan barang lain. Berikutnya yang ke-8 ada pembayaran dari lessor ke supplier. Yang ke-9 dari mekanisme operasional leasing, ada pembayaran angsuran lease dari lessor ke supplier. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada manfaat dari leasing. Skema pembiayaan leasing memiliki sejumlah keunggulan, baik bagi pihak yang menyediakan pembiayaan atau lessor, atau maupun pihak yang menerima pembiayaan, yaitu lessee. Berikut beberapa manfaatnya. Yang pertama di sini ada perlindungan dari inflasi. Leasing merupakan suatu jenis pinjaman yang membantu menghindari dampak inflasi karena pembayaran dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian sebelumnya, tidak dipengaruhi oleh perubahan nilai uang. Kemudian yang kedua yaitu tidak memerlukan jaminan awal. Perusahaan leasing biasanya tidak memerlukan jaminan di muka sebagai syarat utama,
Meski demikian, kepemilikan yang sah atas aset modal atau pembayaran yang telah dilakukan sebelumnya dapat menjadi jaminan bagi transaksi ini. Kemudian yang ketiga, fleksibilitas. Karena leasing melibatkan kontrak antara lessor dan lessee, keduanya dapat bernegosiasi mengenai berbagai aspek, sehingga kesepakatan menjadi lebih fleksibel. Kemudian yang keempat yaitu menghemat modal. Salah satu manfaat utama leasing adalah peminjaman tidak perlu mengeluarkan modal awal dalam jumlah besar. Aset modal dapat dibiayai hingga 100% oleh lessor, sehingga modal dapat digunakan untuk kebutuhan bisnis lainnya. Kemudian yang kelima, proses cepat. Leasing dikelola oleh perusahaan khusus yang seringkali memiliki proses yang cepat, sederhana, dan efisien, sehingga memudahkan pihak-pihak yang terlibat. Kemudian yang keenam yaitu perlindungan hukum. Adanya kontrak yang jelas dan sah secara hukum memberikan kepastian hukum dalam perjanjian antara lessor dan juga leasing, sehingga mengurangi risiko penipuan dan juga masalah hukum. Kemudian yang terakhir yaitu pengadaan aset. Salah satu manfaat utama dari leasing bagi lessee adalah memungkinkan mereka memperoleh aset modal yang mendukung kegiatan bisnis mereka tanpa harus membelinya secara langsung. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, di sini ada pengertian anjak piutang, yang mana anjak piutang adalah salah satu bentuk pembiayaan non-bank yang bertujuan untuk membantu perusahaan atau individu dalam memperoleh dana tunai dengan cara menjual piutang yang dimiliki kepada perusahaan anjak piutang. Dalam proses ini, perusahaan anjak piutang akan memberikan dana tunai kepada pemilik piutang dengan harga diskon, dan kemudian mengelola dan menagih piutang tersebut kepada pihak yang berhutang. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada pihak-pihak yang terlibat dalam anjak piutang, yaitu ada 3, yaitu perusahaan jasa anjak piutang sebagai factoring, lalu klien sebagai kreditur, dan pemilik utang sebagai debitur. Perusahaan jasa anjak piutang atau factoring yaitu adalah perusahaan yang bertanggung jawab atas anjak piutang yang dibeli dari pihak klien atau yang bisa disebut sebagai investor. Klien atau debit kreditur yaitu adalah pihak yang memperoleh jasa dari pihak investor yang mana mereka menjual piutang miliknya kepada investor atau faktor. Yang ketiga itu ada pemilik piutang atau debitur, yaitu adalah pihak yang membeli produk, barang ataupun jasa secara kredit dari pihak klien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada jenis-jenis anjak piutang. Yang pertama berdasarkan pemberitahuan. Dari berdasarkan pemberitahuan ini yang A di bagian A ada disclose atau notification, yaitu pengalihan piutang kepada faktor dengan pengetahuan customer saat jatuh tempo. Faktor memiliki hak tagih kepada customer. Dalam faktor dicantumkan bahwa piutang telah dialihkan kepada faktor. Nah, MB-nya ada undisclosed atau non-notification. Transaksi penjualan atau pengalihan utang kepada faktor oleh klien tanpa pemberitahuan kepada customer kecuali ada pelanggaran kesepakatan pada pihak klien atau secara sepihak perusahaan faktor menghadapi resiko. Nah, di bagian kedua ada berdasarkan penanggungan resiko. Yang pertama ada resource factoring, yaitu klien akan menanggung resiko kredit terhadap piutang yang dialihkan kepada perusahaan faktor. Perusahaan faktor akan mengembalikan tanggung jawab pembayaran piutang kepada klien atas piutang tertagih dari customer. Selanjutnya ada without resource factoring. Perusahaan factoring menanggung atas piutang tertagih yang telah dialihkan klien. Tetapi dalam perjanjian dicantumkan bahwa di luar keadaan macetnya tagihnya faktor dapat melakukan research. Berikutnya ada berdasarkan pelayanan. Yang pertama, full service factoring, yaitu jenis anjak piutang yang satu ini akan mampu memberikan jasa anjak piutang secara menyeluruh, baik itu secara pembiayaan ataupun non-pembiayaan. Lalu ada bulk factoring. Bulk factoring ini mampu memberikan informasi terkait jasa pembiayaan dan pada saat jatuh tempo kepada pihak nasabah atau pihak pemilik piutang tanpa memberikan jasa lainnya, seperti resiko piutang, fee penjualan, dan lain-lain. Berikutnya ada
maturity factoring. Maturity factoring adalah jenis anjak piutang yang mampu menyediakan jasa proteksi atas risiko piutang dan juga administrasi di dalam penjualan secara menyeluruh. Berikutnya ada finance discounting. Finance discounting akan menyediakan suatu fasilitas pembiayaan tanpa turut ikut serta dalam hal menanggung risiko pada piutang yang tidak tertagih. Dalam proses pelaksanaan, penyediaan dana tunai ketika penyerahan faktur pada pihak investor berjumlah hingga 80% dari nilai faktur dengan besaran pembiayaan yang sesuai dengan batasan kredit. Lalu terakhir dari jenis anjak piutang berdasarkan lingkup kegiatan. Yang pertama ada domestic factoring, kegiatan transaksi anjak piutang yang melibatkan perusahaan factoring, klien, dan debitur yang semuanya berdomisili di dalam negeri. Lalu ada internasional atau overseas factoring atau export factoring, yaitu kegiatan anjak piutang untuk transaksi ekspor impor barang yang melibatkan dua perusahaan factoring di masing-masing negara sebagai ekspor faktor dan import faktor. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Galuh. Selanjutnya ini adalah mekanisme operasional anjak piutang. Nah, di sini tergambarkan bagaimana mekanisme operasional anjak piutang dimulai dari nomor 1 yaitu supplier atau penjual, yang mana penjual melakukan transaksi secara kredit pada customer. Kemudian yang kedua itu adalah kontrak, yang mana kontrak factoring antara klien dan perusahaan faktor itu disertai dengan penyerahan faktor dan dokumen yang terkait. Kemudian yang ketiga itu dari supplier ke customer, yaitu ada terjadi pemberitahuan, di mana pemberitahuan itu terjadi pada customer mengenai kontrak factoring. Kemudian yang keempat itu dari perusahaan anjak piutang atau factor ke supplier atau penjual, yaitu ada kegiatan pembayaran, yang mana pembayaran itu terjadi oleh perusahaan factoring, yang mana pembayaran itu dapat dilakukan dalam waktu 24 jam dan pembayaran itu berjumlah sampai dengan 80% dari total nilai faktor. Kemudian untuk sisanya itu 20%-nya itu nanti akan dibayarkan apabila customer itu sudah melakukan pelunasan secara penuh. Kemudian yang kelima itu ada penagihan dari perusahaan anjak piutang ke customer atau penjual. Penagihan ini terjadi ketika perusahaan factoring melakukan penagihan secara langsung ke customer dengan bukti-bukti pendukung. Lalu yang terakhir itu ada pelunasan. Pelunasan itu terjadi dari si customer ini ke perusahaan anjak piutang atau ke factor. Pelunasan itu ya terjadi ketika si customer ini melakukan lunasan utang kepada si factoring ini. Nah, itu jadi mekanisme dari operasional anjak piutang. Boleh dilanjut. Di sini juga ada manfaat-manfaat anjak piutang. Yang pertama itu ada manfaat anjak piutang bagi perusahaan. Yang mana yang pertama ada meningkatkan arus kas. Anjak piutang kemungkinan perusahaan untuk memperoleh dana tunai secara cepat dari piutang usaha yang dimiliki meskipun belum jatuh tempo sekalipun. Hal ini dapat membantu memenuhi kebutuhan modal kerja seperti untuk pembayaran gaji karyawan, pembeli bahan baku atau ekspansi bisnis. Dan yang kedua ada mengurangi risiko kredit. Orang yang tahu bahwa anjak piutang juga bisa membantu perusahaan untuk mengurangi risiko kredit dengan menjual piutang kepada perusahaan anjak piutang. Anda mengurangi risiko kredit karena tanggung jawab untuk mengumpulkan piutang dibebankan pada pihak ketiga. Dan adapun yang ketiga meningkatkan efisiensi administrasi. Yaitu salah satu manfaat anjak piutang adalah bisa membantu meningkatkan efisiensi administrasi perusahaan. Karena tidak perlu mengelola perusahaan penagihan piutang, nantinya perusahaan anjak piutang akan melakukan penagihan piutang tersebut secara profesional. Dan yang keempat ada hubungan dengan pelanggan. Anjak piutang dapat membantu perusahaan untuk meningkatkan hubungan dengan pelanggan sebab perusahaan dapat menawarkan opsi pembayaran kredit kepada pelanggan. Dengan begitu, perusahaan dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan mendorong pelanggan potensial untuk melakukan pembelian utang. Dan yang kelima ada menghindari hutang. Anjak piutang tidak termasuk
sebagai utang perusahaan karena ini adalah penjualan aset. Oleh karena itu, penjualan tidak perlu memikirkan pembayaran bunga atau pengambilan utang. Boleh di next. Nah, dan di sini juga ada manfaat anjak piutang bagi kreditur. Yang pertama itu ada meningkatkan arus kas. Anjak piutang kemungkinan kreditur untuk mendapat uang tunai dari piutang mereka lebih cepat daripada menunggu sampai jatuh tempo. Hal ini dapat membantu meningkatkan arus kas dan kemungkinan kreditur untuk berinvestasi dalam pertumbuhan bisnis mereka akan memenuhi kewajiban mereka. Dan yang kedua ada mengurangi risiko kredit. Dengan anjak piutang, perusahaan anjak piutang mengambil alih risiko kredit dari piutang. Ini berarti bahwa kreditur tidak perlu khawatir tentang kehilangan uang jika debitur mereka gagal membayar. Dan yang ketiga ada meningkatkan efisiensi penagihan. Perusahaan anjak piutang memiliki keahlian dan sumber daya untuk menagih piutang secara efisien. Ini dapat membebaskan waktu dan sumber daya kreditur untuk fokus pada aktivitas lain. Dan yang keempat ada mendukung pertumbuhan. Anjak piutang dapat membantu kreditur untuk mendanai pertumbuhan bisnis mereka dengan memberi mereka akses ke modal kerja tambahan. Dan yang kelima ada meningkatkan likuiditas. Anjak piutang dapat meningkatkan likuiditas kreditur dengan mengubah piutang mereka menjadi uang tunai. Hal ini dapat membantu kreditur untuk memenuhi kewajiban jangka pendek mereka dan mengambil peluang baru. Dan yang keenam ada melindungi dari kerugian kredit. Anjak piutang dapat melindungi kreditur dari kerugian kredit jika debitur mereka gagal pembayaran. Perusahaan anjak piutang akan menanggung kerugian ini bukan kreditur. Dan yang ketujuh ada meningkatkan hubungan pelanggan. Anjak piutang dapat membantu kreditur untuk meningkatkan hubungan dengan pelanggan mereka dengan menawarkan persyaratan pembayaran yang lebih fleksibel kepada pelanggan mereka. Dan yang kelima ada mendapatkan akses ke pendanaan, yang mana anjak piutang dapat membantu bisnis kecil untuk mendapatkan akses ke pendanaan yang mungkin tidak tersedia bagi mereka melalui saluran tradisional. Dan yang kesembilan ada meningkatkan daya saing. Anjak piutang dapat membantu bisnis untuk meningkatkan daya saing mereka dengan memberi mereka akses ke modal kerja tambahan dan meningkatkan efisiensi penagihan mereka. Boleh dilanjut. Boleh di next. Sebelum. Nah, dari sini juga ada manfaat anjak piutang bagi debitur. Yang mana yang pertama ada meningkatkan arus kas. Debitur dapat menerima uang tunai lebih cepat untuk piutang mereka, bahkan sebelum jatuh tempo. Hal ini dapat membantu meningkatkan arus kas dan modal kerja. Kemungkinan debitur untuk yang pertama membayar tagihan tepat waktu, mendanai pertumbuhan bisnis, mengambil peluang baru, dan meningkatkan stabilitas keuangan. Dan yang kedua ada meningkatkan penjualan, yang mana dengan akses ke modal kerja yang lebih besar, debitur dapat menawarkan persyaratan pembayaran yang lebih fleksibel kepada pelanggan mereka. Hal ini dapat meningkatkan penjualan dan memperluas basis pelanggan. Dan yang ketiga ada mengurangi risiko kredit. Perusahaan anjak piutang mengambil alih risiko kredit dari piutang. Ia berarti bahwa debitur tidak perlu khawatir tentang dampak negatif dan dari piutang tak tertagih pada laporan keuangan mereka. Dan yang keempat ada meningkatkan fokus pada operasi inti, yang mana debitur dapat membebaskan waktu dan sumber daya yang sebelumnya dihabiskan untuk menagih hutang. Hal ini kemungkinan mereka untuk fokus pada operasi inti biasa bisnis mereka seperti meningkatkan produktivitas, meningkatkan layanan pelanggan, mengembangkan produk dan layanan baru. Dan yang keenam melindungi dari kerugian kredit. Yang kelima mendapatkan akses ke pendanaan, yang mana anjak piutang dapat menjadi sumber pendanaan yang berharga bagi bisnis kecil yang mungkin kesulitan mendapatkan pinjaman tradisional. Yang keenam melindungi dari kerugian kredit.
yang mana debitur dapat membangun hubungan yang lebih kuat dengan pemasok mereka dengan menawarkan pembayaran yang lebih cepat. Hal ini dapat mengarah pada persyaratan pembelian yang lebih baik dan peluang bisnis baru. Dan yang terakhir ada meningkatkan profesionalisme, yang mana penggunaan jasa anjak piutang dapat meningkatkan citra profesional debitur ini di mata pelanggan dan mitra bisnis. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini ada perbedaan anjak piutang dan pembiayaan piutang. Yang pertama di sini ada proses penagihan yang berbeda. Anjak piutang dan pembiayaan piutang punya proses penagihan yang berbeda, walaupun sama-sama mengandalkan investor untuk mendapatkan dana. Di anjak piutang, investor memberikan jasa penagihan pada yang berutang. Jadi, pihak pebisnis yang sudah menjual atau menggadaikan invoice piutangnya tidak lagi memiliki urusan pada pihak yang berutang setelah mendapatkan dana. Sedangkan di pembiayaan piutang, pihak investor tidak mengurus penagihan utang. Setelah pebisnis mendapatkan dana, pebisnis tetap memiliki kewajiban menagih utang pada debitur. Nanti, hasil dari penagihan itu akan diserahkan untuk membayar pembiayaan piutang yang sudah disepakati sebelumnya. Kemudian yang kedua ada biaya administrasi dan bunga. Untuk pembiayaan piutang, biaya administrasi dan bunga bisa jauh lebih tinggi bagi pebisnis karena semuanya dibebankan kepada pebisnis yang menjaminkan piutangnya. Kemudian yang terakhir di sini ada tanggung jawab pihak yang berutang akan berbeda. Biasanya di anjak piutang, perusahaan resmi yang akan melakukan penagihan pada pihak yang berutang sehingga pihak yang berutang biasanya akan lebih punya rasa tanggung jawab untuk segera melunasi utang-utangnya itu. Berbeda dengan pembiayaan piutang yang proses penagihannya tetap dilakukan oleh pebisnis. Pebisnis perlu berusaha lagi untuk menagihnya dan menyediakan SDM yang harus mengurus hal itu agar cepat bisa. Slide selanjutnya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Anastasia atas pemaparan materi yang terakhir. Mungkin itu saja yang bisa dipresentasikan oleh kelompok 4 tentang anjak piutang dan juga leasing. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengaktifkan fitur reaction dan mengaktifkan mikrofon untuk bertanya. Terima kasih. Oke, mungkin di sini udah ada Siva. Silakan Siva jika ingin bertanya. Oke, baik. Terima kasih, Dias. Terima kasih juga buat kelompok 4 atas pemaparan materinya. Udah jelas banget. Jadi yang ingin saya tanyakan itu, apakah leasing itu bisa menjadi pilihan yang lebih menguntungkan gitu ketika dibanding ketika kita membeli aset secara langsung. Terus apa aja sih faktor-faktor yang harus dipertimbangkan saat kita memilih nih antara membeli atau menyewa aset? Mungkin itu aja, Dias. Apakah bisa dimengerti? Oke, bisa. Terima kasih ya, Siva. Oke, sama-sama, Dias. Nah, oke, untuk penanya kedua mungkin di sini ada Ririn. Untuk Ririn, dipersilakan. Oke, sebelumnya makasih atas kesempatan bertanyanya. Di sini aku mau nanya tentang pajak, anjak piutang tadi. Itu kalau anjak piutang itu sebenarnya dikenain pajak nggak sih? Karena dari informasi yang aku dapat tuh ada yang bilang dikenain pajak, tapi ada juga yang bilang nggak dikenain. Contohnya kalau dikenain pajak tuh ada pajak penghasilan, pajak capital gain dan sebagainya. Tapi ada juga informasi yang bilang nggak ada pajak gitu. Nah itu sebenarnya kayak gimana? Makasih. Oke, terima kasih ya Ririn pertanyaannya. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi, masih dipersilakan ya.
Oke, mungkin dari teman-teman yang lain masih ada yang mau ditanyain? Kalau tidak ada, kita meminta sedikit waktunya untuk berdiskusi terlebih dahulu. Kalau masih boleh untuk bertanya teman-teman. Terima kasih. Oke, mungkin di sini ada penanya lagi ya. Eh, untuk Riva, silakan diajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih untuk kelompok bias. Di sini saya ingin bertanya, eh, kira-kira apakah ada risiko yang perlu diperhatikan dalam menggunakan jasa leasing atau anjak piutang? Udah, pertanyaannya gitu bisa dimengerti? Terima kasih. Bisa, terima kasih ya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ririn. Tadi kan pertanyaan dari Ririn itu pajak piutang itu dikenakan pajak atau tidak? Jadi pajak piutang ini dapat dikenakan pajak, terutama jika dianggap sebagai bagian dari penghasilan yang diterima oleh perusahaan atau individu yang menjual atau menangguhkan piutang. Dikenakan dari 3 pajak, yaitu yang pertama pajak penghasilan (PPh). Jika anjak piutang dianggap sebagai bagian dari penghasilan, maka mungkin dikenakan pajak penghasilan atas keuntungan yang diperoleh dari transaksi tersebut. Kemudian yang kedua yaitu terkena pajak tambahan nilai atau PPN. Jika anjak piutang merupakan bagian dari transaksi komersial yang dikenakan PPN, maka PPN dapat dikenakan tergantung pada ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Dan yang ketiga yaitu pajak bea materai. Dalam beberapa kasus, anjak piutang juga dapat dikenakan pajak bea materai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Bagaimana Ririn? Apa sudah terjawab? Ya, sudah sangat terjawab, Anastasia. Makasih banyak buat kelompoknya juga. Ya, sama-sama. Baik, di sini juga saya akan menjawab pertanyaan dari Sipa. Pertanyaannya, apakah leasing bisa menjadi pilihan yang lebih menguntungkan dibandingkan membeli aset secara langsung? Lalu apa saja faktor yang harus dipertimbangkan saat kita memilih antara membeli atau menyewa aset? Jawabannya itu adalah leasing juga bisa menjadi pilihan yang lebih menguntungkan dibandingkan membeli aset secara langsung dalam beberapa situasi. Dan ada juga beberapa keuntungan leasing, yaitu yang pertama ada modal awal lebih rendah, yang mana leasing umumnya membutuhkan modal awal yang lebih rendah dibandingkan membeli aset secara langsung. Dan hal ini karena leasing penyewa tidak perlu membayar harga penuh aset di muka, melainkan hanya membayar angsuran sewa selama jangka waktu tertentu. Dan adapun keuntungannya dari fleksibel, yang mana leasing menawarkan fleksibilitas yang lebih besar dibandingkan membeli aset secara langsung. Leasing dapat memilih jangka waktu sewa, opsi pembelian di akhir, masa sewa, dan bahkan jenis aset yang diinginkan dan atau yang disewa. Dan adapun keuntungan juga ada juga dari perawatan dan asuransi, yang mana dalam beberapa kasus lessor atau pemilik aset akan menanggung biaya perawatan dan asuransi aset. Hal ini dapat menghemat biaya bagi leasing. Dan adapun faktor-faktor yang harus dipertimbangkan saat memilih antara membeli atau menyewa aset, itu juga ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan. Yang pertama ada kebutuhan bisnis, yang mana pertimbangkan kebutuhan bisnis Anda dengan cermat, seberapa sering Anda yang akan menggunakan aset, beberapa lama Anda membutuhkan aset tersebut. Dan yang kedua ada kondisi keuangan, yang mana pertimbangkan kondisi keuangan Anda, apakah Anda memiliki modal awal yang cukup untuk membeli aset secara langsung. Dan yang ketiga ada risiko keusangan aset, yang pertimbangan risiko keusangan aset jika aset tersebut mudah usang leasing mungkin menjadi pilihan yang terbaik. Apakah sudah terjawab sih, Pak? Oke, terima kasih Budiman udah terjawab. Oke, terima kasih Budiman dan Aca. Aku izin jawab pertanyaan yang terakhir dari Rifa, yaitu tentang resiko dari leasing dan ajak piutang. Mungkin sebelumnya minta maaf juga karena tadi nggak dijelasin resikonya, cuma dijelasin manfaatnya aja. Jadi, leasing dan ajak piutang itu sebagai jasa pelayanan sewa itu tentunya punya resiko yang sama-sama kayak jasa-jasa lain. Nah, untuk resiko dari leasing sendiri itu, uh, yang pertama itu leasing itu bisa membuat ketergantungan pada si lessernya. Jadi si les yang terikat dengan kontrak leasing itu selama masa sewanya dia kan pasti kan berkewajiban ya untuk membayar pembayaran sewa, terus pemeliharaan aset dan asuransi. Nah, ini tuh bisa bikin si bisnis itu jadi semakin tidak fleksibel karena dia harus membayar biaya lain di luar dari biaya-biaya bisnisnya. Kemudian si leasing ini juga bisa menyebabkan kehilangan aset dari pembisnis karena jika si lease ini tuh gagal bayar sewa atau dia tuh melanggar kontrak dari leasernya, itu kan aset dari si leasernya itu kan bakal diambil lagi ya. Jadi dia pasti ngalamin kerugian finansial untuk bisnisnya. Misal si les ini tuh dia kan nyewa motor ya, tapi si les ini tuh gagal juga buat bayar si motornya itu dari awal sampai akhir. Sehingga motornya itu diambil lagi nih sama si leasingnya. Nah, itu kan akhirnya dia jadi rugi ya, yang harusnya dia bisa dapat motor untuk gak ngredit di leasing, tapi karena dia ngreditnya di leasing, jadinya dia nggak bisa dapat aset itu. Kemudian si leasing itu juga bisa menyebabkan resiko biaya tambahan, karena di leasing itu ada biaya lain kayak biaya untuk administrasinya, terus biaya asuransinya, dan juga biaya denda kalau misalnya si leasernya itu telat bayarnya. Terus kalau untuk resiko dari anjak piutang itu adalah kalau misalnya perusahaan yang terlalu sering
melakukan anjak piutang itu biasanya juga dianggap sebagai perusahaan yang mempunyai reputasi yang kurang baik karena ya perusahaan itu dianggap kayak perusahaan yang punya masalah keuangan karena dia eh, ya berpiutang ke anjak piutang. Kemudian dia juga bisa mengalami penipuan ya karena ada juga perusahaan-perusahaan anjak piutang yang nggak kredibel gitu dan persyaratannya itu nggak realistis dan nggak jelas jadinya akhirnya dia ketipu dari perusahaan anjak piutang itu. Mungkin itu resiko-resiko dari anjak piutang dan juga leasing. Rifa, apakah terjawab? Sudah cukup terjawab. Terima kasih, Dias. Oke, sama-sama. Mungkin dari teman-teman lain udah gak ada yang mau ditanya lagi ya, atau masih ada yang mau ditanyain? Kayaknya udah nggak ada yang mau ditanyain lagi dari teman-teman semua. Uh, untuk itu mungkin untuk materi presentasi dari kelompok 4 tentang leasing dan ajak piutang kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dari penyampaian materi pada hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bu Faiza. Terima kasih. Baik, terima kasih Dias dan kawan-kawan yang sudah presentasi dengan sangat baik terkait leasing dan anjak piutang ya. Di mana seperti yang pernah sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa setelah UTS ini kita membahas tentang bank dan lembaga keuangan bukan bank gitu ya. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang bank. Bank itu ada bank umum, ada BPR, ada BPRS gitu ya, sampai dengan mungkin lembaga keuangan yang kecilnya sekelas koperasi gitu ya, KJKS dan BMP gitu ya. Namun di luar itu kita juga ada lembaga keuangan yang bukan bank, di mana lembaga keuangan bank ini merupakan salah satu alternatif gitu ya, alternatif bagi masyarakat yang menginginkan pembiayaan gitu ya. Di mana sekarang dibahas adanya leasing dan anjak piutang. Mungkin ke depannya ada yang pegadaian, kemudian ada yang modal ventura, ada juga yang lainnya gitu ya. Nah, pada pertemuan ini kita fokus pada pembahasan leasing dan anjak piutang gitu ya, di mana dua-duanya merupakan salah satu alternatif gitu ya untuk mendapatkan dana baik bagi seseorang. Kira-kira pertama kalau kita berbicara tentang leasing, teman-teman ada yang tahu nggak contoh leasing di sekitar kalian tuh apa sih? Apa sih contoh leasing di sekitar kalian? Silahkan, Ririn. Kalau pegadaian leasing bukan ya, Bu? Bukan, Pegadaian ada lagi ya. Pegadaian itu ada lagi lembaga selain leasing, namanya Pegadaian. Ada yang tahu leasing apa? Mungkin yang laki-laki. Leasing mobil, Bu. Leasing mobil, oke betul. Apalagi? Banyak ya contoh leasing di Indonesia ini. Apa coba? Mungkin ada yang kenal, mungkin FIF. Ada yang kenal FIF? Atau Adira Finance? Ada yang kenal? Atau baru dengar dari saya sekarang? Pernah dengar, Bu? Pernah dengar ya, apalagi laki-laki ya. Ada FIF gitu ya, kemudian ada Adira Finance gitu ya, ada Auto Kredit Motor, ada BCA Finance gitu ya, ada WOM Finance gitu ya. Ada juga Indomobil dan segala dan banyak ya contoh-contoh leasing yang ada di Indonesia. Nah, kira-kira orang kalau mau ke leasing itu mau ngapain sih? Ini terutama nih yang presentasi ngebahas tentang leasing harus paham betul ya. Contoh leasing itu apa, manfaatnya ada leasing itu buat apa gitu ya. Kira-kira kalau misalkan orang ke bank bisa misalkan dia mau menabung gitu ya, atau bisa dia mau meminjam uang,
atau bisa dia mau berinvestasi buat deposito, itu kan itu salah satu tujuan orang ke bank. Sekarang kalau orang mau ke leasing, kira-kira contohnya mau buat apa sih? Bu, Ada saya yang pernah? Eh? izin Tentang jawab. modal, Bu. Ya, silakan, Dias. Ya, Gimana? itu udah dijawab sama Carlo, Bu. Gimana, Dias? Biasanya kalau ke leasing itu buat apa meminjam modal. Karena kan leasing itu kan biasanya emang untuk permodalan ya. Jadi biasanya digunain untuk para pengusaha gitu. Kalau ke bank kan biasanya kan lebih susah dibandingkan ke leasing kalau untuk modal-modal gitu, Bu. Baik. Ada lagi yang Oke, lain tadi makasih. Galuh gimana? Jawabannya sama, Bu, sama dia. Padahal banyak loh manfaat leasing itu. Untuk penggadaian jenis motor atau mobil, Bu. Iya, betul ya. Salah satunya itu misalkan Galuh ini orang di luar Jakarta gitu ya. Kemudian Galuh sebagai mahasiswa UNJ butuh kendaraan misalkan untuk kampus. Akhirnya Galuh berpikir, dah daripada saya misalkan tiap hari Gojek misalkan gitu ya. Saya mau kredit motor aja deh, kredit motor tapi mau beli motor uangnya belum punya seluruhnya gitu ya, belum punya 100%. Akhirnya Galuh ini butuh adanya sebuah lembaga yang membiayai Galuh untuk membeli motor. Yaitu misalkan contohnya Galuh pembiayaan ke leasing gitu ya, membeli secara cicil, angsuran gitu ya ke leasing, itu bisa gitu ya. Itu salah satunya gitu ya. Nah, kira-kira apa sih kelebihan leasing ini? Kan kalau misalkan kita mau pembiayaan bisa dong kita ke bank ya kan? Atau bisa juga misalkan kita ke BPR gitu ya, atau misalkan kita bisa ke PRS ataupun ke yang lainnya. Kira-kira apa sih kelebihan leasing dibandingkan lembaga keuangan lainnya? Malah mungkin kebanyakan kalau pembiayaan kendaraan itu leasing ya dibanding ke bank. Ya kira-kira Ya, apa kelebihan mungkin dari leasing dari ya? yang saya tahu, kalau dari leasing itu ada beberapa leasing yang menyediakan untuk kredit motor itu tanpa menggunakan DP atau 0 DP, jadi bisa langsung dimulai dari cicilan pertamanya. Dan ada juga yang lebih mudah di approve-nya dibandingkan di lembaga keuangan yang lainnya. Oke, betul Galuh ya. Ada lagi yang lain juga yang presentasi, kira-kira tadi presentasi tentang leasing nih. Kira-kira emang apa sih kelebihan leasing dibanding lembaga keuangan lainnya? Tadi yang sebutkan Galuh betul ya. Apalagi kira-kira? Betul tadi ya yang dikatakan oleh Galuh, pertama pembiayaan penuh bisa gitu ya, DP 0 bisa gitu ya. Kemudian dia pembiayaannya penuh, kemudian dia juga lebih fleksibel ya. Lebih fleksibel, kemudian dia juga bisa menjadi sumber pembiayaan alternatif. Kemudian juga misalkan dia secara proteksi inflasinya gitu ya, karena dia misalkan udah ada angsurannya berapa gitu ya, seperti itu. Nah, sebagai contoh aja, memang kalau ke bank atau lembaga keuangan lebih besar, itu memang kita membutuhkan persyaratan yang lebih kompleks gitu ya, persyaratan yang lebih rumit dibandingkan dengan kemudahan yang diberikan oleh leasing gitu ya. Kalau kedengeran nggak suara saya? Kedengeran, Ibu? Ah, kedengeran nggak? Ini sinyalnya soalnya putus-putus terus. Terdengar, Bu. Kedengeran, Bu. Halo? Jelas, Bu, Kurang jelas. bagus. Suaranya ada. Bu. Maaf ya teman-teman ya, ini sinyal saya di lantai 8 agak kurang bagus. Dari tadi keluar terus nih si Zoom-nya. Selama presentasi juga saya hampir 3 kali keluar terus Zoom-nya. Baik, saya lanjutkan ya. Jadi tadi saya bahas tentang kelebihan dari leasing gitu ya. Nah, dari sisi fleksibilitasnya gitu ya. Kemudian biaya juga relatif lebih murah gitu ya jika dibandingkan dengan perbankan gitu ya. Leasing ini masih lebih murah gitu ya biayanya. Kemudian juga bisa ada penghematan pajak gitu ya. Maksudnya apa? Penghematan pajak. Jadi sistem perhitungan pajak untuk leasing ini meringankan sehingga pembayaran pajaknya itu lebih
hemat gitu ya. Kemudian juga ada peraturannya itu tidak terlalu kompleks sebagaimana yang di bank gitu ya. Kalau bank kan lebih kompleks itu kalau untuk mengajukan kredit gitu ya. Terus tadi juga saya sebutkan fleksibilitas maksudnya apa? Maksudnya fleksibilitas di sini itu terutama dalam hal dokumen jaminan gitu ya. Kemudian struktur kontraknya, kemudian jangka waktunya gitu ya. Jangka waktu pembayaran oleh si lisi gitu ya. Kemudian nilai residunya dan hak opsinya bagi lisi kan ada opsinya gitu ya. Seperti itu. Berbeda kalau misalkan kita mengajukan ke bank gitu. Kalau ke bank itu misalkan seorang pengusaha misalkan mau mengajukan pembelian sebuah kendaraan untuk usahanya gitu ya. Maka dia itu akan misalkan diminta laporan 3 bulan terakhir gitu ya. Kemudian diminta juga misalkan penghasilan dia, kemudian yang jadi kolateral atau jaminan yang bisa dia berikan gitu. Kemudian dokumen-dokumen legalitas lainnya itu harus eh, lengkap gitu ya. Itu ketika kita mengajukan pembiayaan kepada perbankan. Berbeda dengan leasing gitu ya. Malah dulu pernah ada cerita ketika adik saya dia fresh graduate S1 gitu ya. Kemudian dia rencananya mau beli motor gitu ya. Kemudian karena dia pekerjaannya hanya apa namanya? Hanya sebagai eh, jualan di Shopee ya online shop gitu ya, online shop dia hanya memperlihatkan, menceritakan asetnya dia aja gitu di online shop gitu ya ke orang leasing gitu ya. Kemudian orang leasing bertanya gimana caranya coba perlihatkan pada saya gimana caranya kamu mau jualan di Shopee, di Lazada, di Tokopedia. Ya dia perlihatkan gitu ya cara-cara dia berjualan. Nah, dengan hanya seperti itu kemudian dia juga lihat apa namanya penghasilannya cukup lumayan gitu ya. Kemudian cara dia berjualan juga bagus. Akhirnya leasing meng-ACC gitu ya, meng-ACC adik saya untuk pembiayaan motor di leasing tersebut gitu ya. Berbeda dengan perbankan. Kalau perbankan itu menurut mereka itu high risk gitu ya ketika memberikan pembiayaan untuk orang yang baru fresh graduate hanya jualan online gitu ya. Sedangkan kalau leasing itu lebih berani gitu memberikan gitu ya. Bahkan ketika adik saya itu lancar gitu ya, membayar cicilan angsuran dari motor yang dia ajukan ke leasing gitu ya, hanya ketika dia lunas dia malah tawar mobil gitu ya seperti itu. Jadi karena terlihat dari angsurannya yang lancar gitu ya seperti itu. Itu tandanya bahwa leasing itu memberikan kemudahan yang lebih mudah gitu ya, persyaratan lebih mudah dibandingkan dengan perbankan gitu ya seperti itu. Kemudian tadi dari sisi fleksibilitas gitu ya, kemudian biaya yang relatif murah, penghematan pajak, itu salah satu kelebihan dari leasing. Sehingga leasing ini bagi masyarakat bisa menjadikan salah satu alternatif pembiayaan ketika masyarakat membutuhkan sumber pembiayaan gitu ya. Walaupun memang kalau misalkan sumber pembiayaan yang dibutuhkan itu besar, ya biasanya memang ke bank gitu ya. Atau misalkan UMKM, UMKM itu dia butuh pembiayaan, tapi pembiayaan sebenarnya yang dia butuhkan tuh hanya kecil gitu ya, hanya misal puluhan juta. Itu bisa saja dia ini gitu ya, pembiayaannya dia ke BPR gitu ya, ataupun dengan ke BMT gitu ya, karena hanya jutaan saja gitu ya yang dibutuhkan gitu ya. Apalagi sih sekarang kalau untuk UMKM banyak ya program dari pemerintah ada KUR ya, kredit usaha rakyat gitu ya. Namun KUR ini kan tentu ada syarat-syaratnya, misalkan usahanya sudah terdaftar, kemudian ada SIUP-nya gitu ya, buat izin usahanya dan yang lainnya. Baik, kemudian tadi dijelaskan tentang eh, teman-teman tentang apa namanya jenis-jenis leasing gitu ya. Kemudian hal-hal yang menjadikan leasing pembiayaan dan yang lainnya gitu ya. Nanti coba akan saya share screen juga PPT-nya. Di sini saya ada dua PPT, yaitu pertama leasing dan yang kedua ajak piutang gitu ya. Kemudian yang kedua terkait ajak piutang. Kira-kira nih, ajak piutang tuh buat apa? Manfaatnya untuk apa sih ajak piutang? Kalau tadi leasing untuk alat pembiayaan gitu ya, ataupun misalkan untuk eh, apa namanya sebagai sumber dana gitu ya. Kemudian kalau misalkan ajak piutang itu untuk apa manfaatnya? Ada yang tahu? Terusnya kedengeran nggak? Yang ini sinyalnya nggak bagus banget ya. Terdengar Ibu. Terdengar ya.
Di saya aja yang putus-putus ini. Maaf ya teman-teman ya, ini sinyalnya keluar masuk nih. Dengar nggak suaranya sekarang? Terdengar, Bu. Udah kedengaran belum suaranya? Kedengeran Bu, jelas. Bu. Aku laptopnya kalau misalkan pakai wifi sini suka nggak bisa masuk. Aneh nggak tahu aku bilang aku udah nanya Pak Rahmat gimana cara masuk wifi ke lantai 8 susah. Seringnya pakai jadi kalau ini aku tiap hari ke kampus pakai wifi. Nggak soalnya tuh nggak bisa. Ya,
Mohon maaf ya teman-teman ya, dari tadi Zoom-nya keluar terus nih. Baik, saya lanjutkan ya. Eh, Baik, selanjutnya terkait manfaat dari anjak piutang. Tadi ada yang sudah jawab belum? Apa manfaat dari anjak piutang? Mungkin untuk memperlancar arus kas mungkin Bu ya. Memperlancar arus kas, oke. Maksudnya dalam hal ini kenapa dengan anjak piutang dia menjadi lancar arus kasnya? Mungkin untuk mencairkan piutang lebih cepat sehingga mereka tidak perlu untuk mendapatkan uang dari penjual yang lain gitu Bu. Ya, betul. Ada lagi yang lain selain bisa mempercepat arus kasnya? Kira-kira buat apa tadi sudah dijelaskan oleh tim yang presentasi? Kan bisa juga ya dengan adanya piutang ini bisa menurunkan biaya produksi dan biaya penjualan gitu ya. Apalagi misalkan bisa meningkatkan kemampuan perusahaan klien untuk mendapatkan keuntungan gitu ya. Kemudian memberikan fasilitas dibayar di muka, kemudian juga bisa meningkatkan daya saing gitu ya. Kemudian tadi yang dijelaskan di awal bisa mempercepat proses ekonomi gitu ya. Banyak ya. Nah, dalam hal ini juga di sini enaknya gitu ya, dia juga tidak memerlukan penyertaan kolateral atau jaminan gitu ya. Kemudian dia juga mengurangi biaya dan waktu yang timbul berkaitan gitu dengan adanya penagihan. Nah, selain cara khasnya, kemudian bisa juga mengurangi risiko kerugian gitu ya karena adanya piutang yang tak tertagih gitu ya, karena adanya anjak piutang. Nah, kira-kira contohnya apa sih anjak piutang? Ada yang tahu contoh anjak piutang? Misalkan ada PT IFS Capital Indonesia gitu ya, itu juga dia merupakan sebuah perusahaan yang apa ya bergerak dalam anjak piutang atau factoring gitu ya. Coba saya akan share PPT-nya ya teman-teman ya. Tadi hanya pendahuluan saja. Sebentar, saya akan share PPT-nya. Mana ya, bentar. Nah, pertama dari leasing tadi ya. Tadi teman-teman kelompok sudah menjelaskan tentang leasing itu apa, kemudian jenis-jenis leasing dan yang lainnya. Pertama, sewa guna usaha atau leasing gitu ya. Nah, gambarannya sewa guna usaha atau leasing digunakan untuk perusahaan untuk membiayai perolehan aktiva modal atau barang modal yang telah dimiliki atau yang akan dimilikinya melalui proses leasing, di mana perusahaan memperoleh sumber pembiayaan dari pihak lain melalui suatu kontrak dengan perusahaan leasing atau leasing company gitu ya. Tadi yang sudah saya contohkan, misalkan Galuh ingin misalkan membeli motor untuk sebagian untuk usaha ataupun untuk konsumsinya gitu ya. Kemudian ada misalkan perusahaan yang membutuhkan kendaraan untuk mengangkut barang usahanya dan yang lainnya gitu ya. Kemudian pengertian sewa guna usaha di sini ada dalam Perpres nomor 9 tahun 2009 tentang lembaga pembiayaan gitu ya. Memang walaupun untuk saat ini semua perizinan, peraturan lembaga keuangan baik itu yang perbankan ataupun bukan perbankan itu di bawah OJK gitu ya. Nah, di sini sewa guna usaha atau leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha tanpa hak opsi maupun dengan hak opsi gitu ya. Makanya tadi dijelaskan bahwa ketika leasing itu ada opsi untuk leasingnya gitu ya untuk digunakan oleh penyewa penyewanya atau leasingnya selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran ya. Nah, kemudian di sini juga ada pengertian sewa guna usaha atau leasing. Ada yang mengartikan bahwa adalah suatu perjanjian penyediaan barang atau barang modal yang digunakan untuk suatu jangka waktu tertentu. Kita juga diartikan suatu perjanjian di mana lessor
menyediakan barang aset dengan hak penggunaan oleh lisi dengan imbal pembayaran sewa untuk suatu jangka waktu tertentu gitu ya. Jadi dalam hal ini ada leasing sebagai resornya, kemudian ada yang mengajukan pembiayaan atau lisi, dan ada juga kapan waktu pembiayaannya berapa lama jangka waktunya atau tenornya gitu ya. Nah, ciri-ciri sewa guna usaha yang pertama adalah adanya perjanjian antara lesor dengan lisi. Tadi contohnya lesor lembaganya yang tadi saya contohkan ada FIF, ada Adira, misalkan itu ya, ada BCA Finance, misalkan dan yang lainnya. Kemudian dengan lisi gitu ya. Lisi ini baik itu perorangan ataupun suatu lembaga usaha gitu ya. Kemudian yang kedua berdasarkan perjanjian sewa guna usaha. Maka lesor mengalihkan hak penggunaan barang kepada pihak lisi gitu ya. Kemudian yang ketiga, lisi membayar kepada lesor uang sewa atas penggunaan barang atau aset. Dan yang keempat, lisi akan mengembalikan barang tersebut kepada lesor pada akhir periode yang ditetapkan lebih dahulu dan jangka waktunya kurang dari umur ekonomis barang tersebut gitu ya. Nah, unsur-unsur sewa guna usaha tadi sudah saya jelaskan, ada lesor, ada lisi, ada barang modalnya, dan ada perjanjian sewa guna usahanya gitu ya. Jadi ada 4 unsur. Pertama, lesor itu adalah lembaga yang menjadi penyewanya gitu ya, yang menyewakannya maksudnya. Kemudian ada lisi gitu ya, suatu lembaga atau individu. Kemudian ada barang modalnya yaitu aset yang tak terwujud. Kemudian ada perjanjian sewa guna usahanya yaitu dengan syarat tertentu gitu ya. Perjanjiannya dengan waktu tertentu, kemudian dengan asuran tertentu dan yang lainnya. Nah, perjanjian sewa guna usaha ini minimal harus memuat pertama adalah adanya jenis transaksi sewa guna usaha. Jenisnya apa? Kemudian yang kedua, identitas masing-masing pihak. Baik pihak pertama ataupun pihak kedua antara lesor dengan lisi tadi gitu ya. Kemudian yang ketiga ada nama, jenis, tipe gitu ya, dan lokasi penggunaan barangnya. Yang keempat ada harga perolehan barang. Ada harga perolehan barangnya berapa, kemudian nilai pembayarannya berapa, kemudian pembayaran sewa guna usahanya, asuran pokoknya, imbalan jasa, nilai sisa, simpanan jaminan, dan ketentuan asuransi atas barang modal gitu ya. Tentu ada asuransinya. Kemudian yang kelima ada masa sewa guna usaha. Tadi yang tadi saya jelaskan misalkan 5 tahun atau 10 tahun dan yang lainnya. Yang keenam, ketentuan masa sewa guna usaha yang dipercepat dan kerugian yang harus ditanggung lisi atas risiko barang modal. Misalnya, ada ketentuan masa sewa guna usaha yang dipercepat. Misalkan ketika dipercepat bagaimana ketentuannya gitu ya. Apa sih risiko-risikonya itu disebutkan. Kemudian yang ketujuh, opsi bagi lisi untuk finance lease gitu ya. Kemudian yang 8, tanggung jawab atas barang modal. Nah, ini tadi sudah dijelaskan ada pihak-pihak yang terkait dengan sewa guna usaha ini. Ada lesor, ada lisi, ada supplier, ada bank gitu ya. Kalau lesor ini perusahaan leasing atau pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lisi dalam bentuk barang modal. Kemudian ada juga lisi. Lisi itu perusahaan atau suatu individu gitu ya, suatu pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal atau dari lesor. Kemudian ada juga supplier, di mana supplier ini adalah perusahaan atau pihak yang mengadakan atau menyediakan barang untuk disewakan kepada lisi dengan pembiayaan tunai dari lesor gitu. Jadi ada suppliernya gitu ya. Kemudian ada bank. Bank adalah pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam leasing, tetapi menyediakan dana bagi lesor atau supplier gitu ya. Nah, di sini ada mekanismenya. Pertama, ketika lisi ini mengajukan pembiayaan kepada lesor gitu ya. Nah, atau misalkan kalau misalkan orangnya, misalkan dia mau melihat dulu gitu ya, barangnya bisa gitu ya. Kemudian lisi kepada lesor. Kemudian setelah lisi mendatangi lesor ataupun lembaga pembiayaan leasing tadi, maka leasing tadi akan menghubungi kembali ke lisi gitu ya. Maka setelah terjadinya perjanjian kesepakatan antara lesor dengan lisi, maka si lesor ini, maka dia akan menghubungkan ke supplier gitu ya. Nah, nanti supplier ketika lesor sudah memerintahkan ke supplier, maka supplier ini akan mengirimkan barangnya ke lisi. Nah, setelah si supplier mengirimkan barangnya ke lisi, maka supplier ini dia akan mengkonfirmasi ke lesor gitu ya. Dan si lisi pun akan
mengkonfirmasi ke lessor gitu ya. Akhirnya nanti lessor akan berhubungan dengan supplier gitu ya. Di mana di sini ada pihak lain ketika lessor ini memiliki pendanaan dari bank gitu ya. Tapi bank ini ada di luar dari transaksi ini. Karena dalam sewa guna usaha ini hanya ada lisi, lessor, dan supplier. Tapi bank ini adalah penyuplai dana gitu ya kepada lessor ataupun supplier gitu ya. Nah, ini ada disebutkan juga ya mekanisme transaksinya, ada lisi memilih barang dulu, makanya dia memilih barang lihat dari supplier gitu ya. Kemudian yang kedua ada negosiasi pembiayaan, kemudian ada komitmen letter gitu ya antara lisi dengan lessor, penandatangan kontrak, kemudian lessor menghubungi setelah terjadi kesepakatan penandatangan kontrak, maka lessor menghubungi supplier bahwa telah terjadi kesepakatan dengan lisi. Kemudian pengiriman barang dari supplier ke lisi. Setelah pengiriman barang, penyerahan dokumen atau faktur gitu ya. Dan pembayaran lessor ke supplier gitu ya. Selanjutnya ada pembayaran sewa atau lease payment. Nah, kemudian mau saya kecilkan aja ya ini ya, kurang kelihatan. Ada penggolongan perusahaan leasing. Pertama ada independent leasing company ya. Di mana di sini perusahaan leasing yang berdiri sendiri atau independen dari supplier atau produsen. Karena apa? Karena perusahaan dapat memperoleh barang dari berbagai supplier atau produsen gitu ya. Contohnya seperti Adira, WOM gitu ya, Summit Auto Finance. Itu adalah independent leasing company. Ada juga yang captive lessor, di mana captive lessor ini adalah perusahaan leasing yang didirikan sendiri oleh produsen untuk membiayai penjualan produk-produknya. Contohnya apa? Contohnya seperti Astra Credit Company gitu ya. Astra, kemudian Busan Auto Finance, Yamaha gitu ya, Indah Mobil Finance, Suzuki gitu ya. Nah, itu dia captive lessor gitu ya. Karena apa? Karena di leasing ini didirikan sendiri oleh produsennya untuk membiayai penjualan produknya gitu ya. Ada juga yang jenisnya lease broker gitu ya. Di mana di sini lease broker ini adalah perusahaan leasing yang mempertemukan calon leasing yang membutuhkan barang dengan leasing kepada pihak lessor gitu ya. Contohnya apa? Contohnya seperti Ray White, Columbia gitu ya, Columbus gitu ya. Itu adalah lease broker. Nah, kemudian tadi sudah dijelaskan ya oleh teman-teman yang presentasi ada ada finance list, ada operating list. Tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman yang presentasi. Untuk finance list, pertama lessor membiayai penyediaan barang gitu ya. Kemudian lisi ini memilih dan memesan barang yang diinginkan oleh si lisi tadi. Kemudian selanjutnya lisi akan membayar sewa secara berkala selama masa sewa dan disebut juga full payout lease gitu ya. Nah, bentuk transaksi finance lease ini ada direct finance lease, ada sell and lease back gitu ya, kemudian reverse lease. Nah, di mana coba saya jelaskan satu-satu ya. Ketika direct finance lease, ini si lessor membeli barang dan langsung disewakan ke lease gitu ya. Jadi karena ini kan direct langsung gitu ya. Kemudian ada juga sell and lease back gitu ya, di mana lisi menjual barang modal ke lessor, kemudian dilakukan sewa guna usaha dalam jangka waktu tertentu gitu ya. Kemudian yang ketiga, leverage lease, ini kreditur menyediakan pembiayaan 60-80% ke lessor gitu ya. Jika lisi kesulitan, maka lessor tidak bertanggung jawab atas krediturnya. Kemudian ada juga yang syndicate lease. Kalau syndicated lease, itu pembiayaan sewa guna usaha dilakukan oleh beberapa lessor karena pertimbangan risiko dan dana yang besar. Ada juga vendor program, di mana dealer di sini menjual kepada konsumen dengan fasilitas leasing. Lessor, si lessor ini akan membayar objek leasing ke dealer tadi gitu ya, dan lisi akan membayar asuran ke lessor gitu ya. Jadi di sini namanya vendor program gitu ya. Di mana di sini ada dealer menjual ke konsumen dengan fasilitas leasing gitu ya. Lessor membayar objek ke dealer dan lease bayar objek ke lessor gitu. Ada juga cross border lease. Kalau cross border lease, di sini leasing yang melewati batas wilayah suatu negara, contohnya misalkan pesawat terbang gitu ya. Itu salah satu dari cross border lease. Nah, tadi saya jelaskan ini sell and leaseback ya. Pada sell and leaseback gitu ya, Lisi ini sudah mempunyai suatu alat produksi. Jadi ingin membeli alat produksi yang lainnya, tapi dia tidak punya uang gitu ya. Maka apa yang dilakukan? Apabila dia melakukan pembelian baru gitu ya, maka
dia akan mengganggu cash flow dari perusahaannya gitu ya. Sehingga bagaimana caranya? Sehingga caranya si Lisi ini dia akan menjual alat produksi yang dia miliki sebelumnya, yang alat produksi yang lama dia jual kepada perusahaan leasing dan hasilnya untuk membeli alat produksi yang baru dan menyewa kembali alat produksi yang lama setelah dijual kepada perusahaan leasing gitu ya. Jadi dia menjual kemudian dia sewa gitu. Kemudian ada operating lease. Nah, tadi kan ini jenis yang kedua ya. Tadi finance lease, sekarang operating lease. Pertama, lessor ini membeli barang modal dan menyewakannya ke lisi. Nah, pembayaran tidak mencakup harga barang dan bunga. Kemudian selanjutnya, keuntungan yang diharapkan dari penjualan barang dan barang modal ini dan kontrak leasing ada gitu ya, ada keuntungannya. Kemudian lessor ini akan menanggung biaya pelaksanaan sewa guna usaha seperti apa? Seperti misalkan asuransinya gitu ya, pajaknya ataupun biaya pemeliharaannya. Kemudian bisa terjadi pembatalan kontrak di tengah jalan dan disebut juga yang non payout lease gitu ya, berbeda dengan yang tadi yang full payout lease. Nah, di sini ada perbedaannya ketika dalam finance lease itu ada hak opsi, tapi ketika operating lease tanpa hak opsi. Nah, risiko ekonomis atas objek leasing itu sepenuhnya ada pada pihak leasing gitu ya. Oleh karena itu, kewajiban untuk asuransi berada di tangan leasing. Berbeda dengan operating lease. Kalau dalam operating lease, risiko ekonomis yang sehubungan dengan investasi benda merupakan objek leasing yang sepenuhnya tanggung oleh lessor gitu ya karena dia bentuknya operating lease, berbeda dengan finance lease. Kemudian selanjutnya, dalam finance lease ini, selama jangka waktu perjanjian leasing, kontrak tidak dapat diputuskan atau dihentikan. Karena apa? Karena jika suatu sebuah perjanjian akan diputuskan, maka lisi harus membayar seluruh jumlah yang masih terutang sekaligus seketika pada putus perjanjian. Berbeda dengan operating lease. Ketika operating lease, kontrak operasional lease ini dapat dihentikan sewaktu-waktu dan jangka waktu kontraknya bisa lebih singkat daripada umur ekonomis objek lease. Kemudian yang ketiga, ini lisi harus menanggung biaya pemeliharaan benda gitu ya. Sedangkan dalam operating lease, lessor sendiri yang harus memelihara dan mengasuransikan barang lease tersebut gitu ya. Ini perbedaan dari antara finance lease dengan operating lease. Nah, tadi sudah kita jelaskan ya di awal sebelum saya berikan slide ini manfaat-manfaat leasing ya. Pertama ada diversifikasi sumber pembiayaan gitu ya. Jadi tidak mesti ketika orang butuh pembiayaan tuh harus ke bank gitu ya. Tapi kita bisa juga menggunakan alternatif sumber pembiayaan lainnya gitu ya. Kemudian ada juga menghemat modal. Nah, kemudian persyaratan yang fleksibel tadi dari segi kemudahan gitu ya, itu lebih memudahkan gitu ya dibandingkan dengan lembaga yang lebih ketat gitu ya, seperti perbankan ataupun yang lainnya. Kemudian ada juga biaya yang lebih murah gitu ya di leasing ini. Kemudian selanjutnya karena ada pembiayaan itu akan menguntungkan arus kas dari si leasing. Selanjutnya menghindari risiko keusangan dan memperoleh proteksi inflasi dan sebagainya. Nah, oh ini nggak usah lah. Nah, kemudian selanjutnya terkait anjak piutang. Ini. Baik, sampai di sini, sampai leasing ada ingin tanyakan terlebih dahulu? Kalau tidak, kita akan masuk ke anjak piutang. Bentar ya, saya sedang dulu. Oke, bentar. Nah, anjak piutang adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk pembiayaan piutang dagang jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut, gitu ya. Nah, seseorang meminjamkan uang kepada orang lain, kemudian dia membutuhkan uang itu, gitu ya. Maka lalu piutang tersebut dijadikan jaminan kepada factoring untuk mendapatkan dana, sehingga orang yang berhutang bisa mencicilnya kepada factoring, gitu ya.
pada intinya. Nah, perusahaan ajak piutang adalah badan usaha yang melakukan suatu usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan gitu ya, serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Nah, dasar hukumnya di sini ada pertama ada perjanjian antara para pihak sebagai suatu dasar hukum gitu ya. Jadi antara lembaga factoring dengan lembaga atau individu yang mengajukannya. Kemudian dalam perundang-undangan sebagai suatu dasar hukum dalam Kepres nomor 6 tahun 1988 dan Undang-Undang nomor 7 tahun 1992. Selain itu juga dalam peraturan perbankan lainnya, misalnya dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas nomor 40 tahun 2007, kemudian ada Undang-Undang Koperasi gitu ya, ada Undang-Undang eh, LEPI dan yang lainnya. Nah, kemudian pihak-pihak yang bertransaksi dalam minyak piutang, pertama ada kliennya sebagai penjual piutang, itu adalah perusahaan yang menjual piutang dagang jangka pendek kepada perusahaan pembiayaan. Kemudian juga ada customernya di sini sebagai yang berhutang, kemudian ada perusahaan factoring sebagai pembeli piutang gitu ya. Saya kecilin aja ya slide-nya karena agak kelihatan. Nah, kegiatan minyak piutang ini dilakukan dalam bentuk pembelian piutang dagang maksudnya ya, jangka pendek suatu perusahaan berikut pengurusan atas piutang tersebut. Nah, piutang jangka pendek ini adalah piutang dagang yang jatuh tempo selama-lamanya adalah 1 tahun, karena ini jangka pendek. Ya, kalau jangka menengah sampai 5 tahun, kemudian ada jangka panjang gitu ya. Kemudian apa sih manfaat dari anjak piutang ini? Tadi sudah dijelaskan ya, di awal kita sudah diskusi ya. Manfaat anjak piutang ini banyak, salah satunya ada menurunkan biaya produksi gitu ya. Kemudian memberikan fasilitas pembayaran di muka gitu ya, sehingga orang itu bisa menjual piutangnya gitu ya, sehingga ada pembayaran di muka untuk melancarkan arus kasnya gitu ya. Kemudian meningkatkan daya saing perusahaan klien, kemudian ada juga meningkatkan kemampuan perusahaan klien memperoleh laba, kemudian menghindari kerugian karena ada kredit macet, dan mempercepat proses ekonomi. Nah, kemudian jenis fasilitas ajak piutang, pertama misalkan dari pemberitahuan, ada yang disclose, ada yang undisclosed gitu ya. Kemudian dari penangguhan risiko, ada yang with recourse, dengan ada yang without recourse. Ada juga yang misalkan pelayanan pelanggan. Nah, ada 5 macam ya di sini, boleh teman-teman baca ya. Kemudian ada juga yang secara wilayah, itu tadi sudah saya jelaskan, bisa itu domestik atau nasional, atau bisa juga yang internasional. Nah, berdasarkan pemberitahuannya, pertama ada yang undisclosed factoring, ada yang undisclosed factoring. Nah, kalau disclosed factoring itu penyerahan piutang kepada perusahaan ajak piutang dengan pengetahuan debiturnya gitu ya. Sedangkan kalau yang undisclosed yaitu penyerahan piutang kepada perusahaan ajak piutang tanpa pengetahuan debitur atau notifikasi kepada customernya. Nah, kemudian kalau misalkan kita lihat dari berdasarkan penangguhan risiko, tadi ya saya jelaskan, ada yang with recourse, ada yang without recourse. Nah, ketika yang pertama itu bila debitur tidak mampu melunasi kewajibannya, risiko kredit menjadi tanggung jawab pihak kreditur dan pihak anjak piutang mengembalikan tanggung jawab penagihannya. Adapun kalau yang without recourse itu bila semua risiko yang tidak terbayar dalam suatu penagihan piutang menjadi tanggung jawab pihak anjak piutang sepenuhnya dan bukan tanggung jawab kreditur gitu ya. Itu. Kemudian, nah di sini yang ketiga berdasarkan pelayanan pelanggan. Tadi sudah saya bacakan juga ya, ada yang full service factoring. Ini dia memberikan semua jenis fasilitas pembiayaan dan non pembiayaan. Ada juga yang kedua, ada yang jenisnya recourse factoring. Jadi dia memberikan semua fasilitas kecuali proteksi risiko yang tidak diterimanya tagihan. Kemudian ada bulk factoring. Ini jasa yang diberikan hanya pembiayaan dan pemberitahuan jatuh tempo. Ada maturity factoring.
di mana kalau yang ini adalah fasilitas yang diberikan, kemudian perlindungan kredit dan pengurusan penjualan, ada advance payment. Kalau advance payment, dia pembayaran dilaksanakan saat jatuh tempo sebesar 80% kali dari nilai fakturnya gitu ya. Nah, buat apa sih adanya notifikasi ini gitu ya? Tujuan dari notifikasi ini pertama menjamin pembayaran langsung kepada perusahaan anjak piutang. Kemudian yang kedua, mencegah debitur merugikan perusahaan anjak piutang. Yang ketiga, mencegah adanya perubahan dalam kontrak. Dan yang keempat, memungkinkan perusahaan anjak piutang untuk menuntut apabila terjadi perselisihan gitu ya. Nah, di sini bagannya yang disclose factoring ya. Pertama dari supplier atau klien, dia melakukan penjualan ke customer atau kemudian selanjutnya supplier ini akan kontrak dengan perusahaan factoring. Kemudian nanti ketika sudah kontrak dengan perusahaan factoring, maka supplier ini akan memberitahukan kepada customer gitu ya. Selanjutnya nanti ketika sudah ada pemberitahuan customer, maka perusahaan factoring ini akan melakukan pembayaran sebesar 80% ke supplier. Kemudian nanti si Anja Factoring ini dia akan melakukan penagihan ke customer dan customer ini akan melakukan pembayaran ke factoring gitu ya. Ada juga yang undisclosed factoring. Kalau yang undisclosed factoring, nah ini tidak memberikan pemberitahuan kepada si customer gitu ya. Beda dengan yang tadi. Kalau yang undisclosed factoring itu dia memberitahu ada pemberitahuan ke customer bahwa sudah dialihkan ke factoring gitu ya. Tapi kalau yang undisclosed, dia tidak memberikan pemberitahuan ke customer sehingga ketika supplier ini menjual gitu ya, melakukan penjualan, dia melakukan penjualan dulu ke customer, kemudian dia akan memberikan fakturnya, gitu ya. Kemudian selanjutnya customer ini akan melakukan pelunasan ke supplier, kemudian si supplier ini akan melakukan pembayaran ke factoring, kemudian pembayar factoring ini akan melakukan pembayaran di muka 80% dan supplier akan memberikan fee fakturnya ke perusahaan anjak piutangnya gitu ya. Kemudian jasa anjak piutang. Tadi ada financing service ya, di mana penyediaan pembayaran di muka 60-80% dari total piutang nasabah. Kemudian ada juga yang non financing service. Di sini ada investigasi kredit, ada sales ledger gitu ya. Kemudian ada pengawasan kredit dan penagihan, ada perlindungan terhadap risiko kredit akibat fluktuasi nilai uang gitu ya. Di mana di sini ada service charge-nya kalau domestik. Baik teman-teman, mohon maaf ya ini sinyalnya karena kurang stabil jadi keluar-keluar keluar masuk terus. Sampai di sini ada yang tanyakan terlebih dahulu terkait dua lembaga yang kita bahas yaitu leasing dan anjak piutang atau factoring, atau cukup dipahami? Sebetulnya ini anjak anjak piutang ini masih banyak ya saya slide-nya.
Tapi silakan aja jika teman-teman ada yang ingin tanyakan terlebih dahulu. Nanti akan saya share PT-nya. Ada yang ingin tanyakan atau sudah cukup saja? Jadi saya harap teman-teman di sini setiap yang presentasi itu kirim PT-nya ke grup ya. Jadi sehingga teman-teman di grup itu ada bahan buat belajar gitu ya. Jadi mungkin khawatirnya ada nih pertemuan sekarang yang nggak bisa masuk gitu. Jadi masih bisa baca materi yang teman-teman paparkan gitu ya. Jadi silahkan buat semua kelompok kirim PPT-nya ke grup gitu ya. Untuk bahan UAS nanti. Selain itu, perasaan saya jarang memberikan tugas untuk kelas ini ya. Nah, untuk kelas ini saya berikan tugas. Silahkan cari studi kasus terkait lembaga keuangan yang bukan bank. Kalau bank kan banyak ya. Sekarang yang bukan bank, silahkan. Perorangan ya, per individu silahkan. Ada yang boleh yang belum dibahas pun boleh ya. Misalkan ada yang pegadaian gitu ya. Kemudian ada misalkan yang modal ventura, kemudian ada yang asuransi, ya, ada yang koperasi, silahkan gitu ya. Lembaga keuangan yang bukan perbankan, silahkan cari studi kasusnya, kemudian dianalisis gitu ya. Nanti dikumpulkan ke GCR. Nah, sebagai bahan penilaian saya untuk tugas mandiri gitu ya. Baik teman-teman, ada yang tanyakan sampai di sini? Atau cukup? Karena ini PT-nya masih banyak sebetulnya ya. Bu, izin bertanya, Ya, silahkan. studi kasusnya itu seperti apa, Bu? Apakah permasalahan di perusahaan tersebut atau di lembaga keuangan tersebut atau seperti apa? Ya, sebetulnya ini ya supaya lingkup tugasnya lebih luas, saya berikan kebebasan saja gitu ya, kebebasan buat teman-teman, baik itu di internal perusahaannya ataupun dalam proses manajerialnya, operasionalnya ataupun yang lainnya gitu ya. Misalkan gitu ya, dulu saat COVID gitu ya, harga emas tuh tinggi tinggi banget gitu ya, harga emas tuh naik terus gitu ya. Sedangkan pegadaian itu kan dia bisa gadai emas gitu ya. Kalau gadai emas biasanya dikasih 80% dari harga emas aslinya. Nah, sedangkan saat COVID itu harga emas naik terus gitu ya. Ternyata setelah COVID harga emas turun gitu ya. Ternyata ada masalah kan pegadaian gimana gitu ya. Khawatirnya pinjamannya eh, pas dengan harganya atau di atas harganya mungkin gitu ya seperti itu. Atau seperti apa gitu ya. Silahkan aja gitu ya. Atau misalkan eh, bagaimana misalkan apa ya pegadaian gitu ya. Kira-kira pegadaian tuh gimana sih cara dia misalkan tuh apa ya cara dia memberikan pinjaman, kemudian bagaimana pegadaian ini ketika ada sebuah kasus gitu ya, yang dihadapi permasalahannya dapat seperti apa gitu dan yang lainnya silahkan aja. Atau misalkan yang jarang dengar Budak Ventura gitu ya atau anjak piutang itu kan jarang orang apa ya namanya membahas gitu ya. Misalkan anjak piutang dengan perusahaan yang internasional. Tadi kan saya jelaskan ya bahwa ada yang lingkup nasional, internasional. Kira-kira gimana sih kalau anjak piutang internasional itu? Pasti kan ada perbedaan gitu ya. Seperti itu. Silakan aja gitu ya. Saya memberikan kebebasan untuk ruang lingkupnya, baik itu permasalahan yang dihadapi gitu ya, ataupun dengan eh, kebaharuan yang dilakukan ataupun yang lainnya silakan saja. Teman bisa pahami ya? Ibu, izin bertanya. Iya silakan. Nanti dikumpulinnya kemana, Bu? Ke GCR, ada kan GCR-nya ya? Oh iya, Ke GCR ya dikumpulkan. oke Ibu. Silakan beri apa judul sama namanya siapa gitu ya. Per orang ya, jangan per kelompok. Dan diusahakan dengan lembaga yang berbeda gitu ya. Karena kan kalau lembaga keuangan banyak banget gitu ya. Dari mulai BMT, kemudian apa BRS, BPR gitu ya, bank umum, bank swasta, bank asing, bank devisa gitu kan. Kemudian koperasi, kemudian banyak lah ya, ada KJKS gitu ya, ataupun yang lainnya. Atau asuransi juga bisa masuk ya, asuransi, dana pensiun gitu ya apapun lembaga keuangan yang selain bank silahkan. Atau mau perbankan juga nggak apa ya. Kalau mau perbankan juga boleh gitu ya. Misalkan April kemarin gitu ya, saya lihat berita ada beberapa bank yang bangkrut gitu ya. Kenapa sih bank itu bangkrut gitu ya? Apakah dia salah pengelolaan uangnya gitu ya?
ataukah karena apa gitu ya, seperti itu. Silahkan aja teman-teman bahas. Jadi ruang lingkupnya saya perluas ya, baik itu lembaga keuangan bank ataupun bukan bank gitu ya. Jadi teman-teman supaya lebih luas lagi untuk menyelesaikan studi kasusnya gitu ya. Silahkan cari studi kasusnya dan kira-kira seperti apa sih analisisnya gitu ya, seperti itu. Apakah bank yang bangkrut itu karena kurang manajemennya gitu ya, sehingga sebaiknya bank itu lebih memperhatikan lagi kesehatan bank. Kesehatan bank itu dari apa dilihatnya? Dari rasio-rasio keuangan salah satunya. Ada CAMELS gitu ya, ada capital misalkan. Kemudian atau misalkan dari rasio keuangan ROA-nya, return on asset-nya, ataupun NPF-nya, non-performing loans-nya, ataupun rasio apa net interest income-nya, ataupun yang lainnya gitu ya. Net interest margin ya maaf. Net interest margin-nya ataupun yang lainnya, silahkan. Atau return on equity, ataukah misalkan BOPO, dan yang lainnya ya. Silahkan teman-teman ya, nanti dikerjakan. Saya berikan keleluasaan, ruang lingkupnya adalah lembaga perbankan dan bukan perbankan gitu ya. Jadi silakan teman-teman bebas aja. Mau difokuskan ke jenis-jenisnya juga boleh. Misalkan teman-teman lebih fokus pada leasing yang operating lease gitu ya, atau leasing yang finance lease gitu ya. Ataupun misalkan mau ajak piutang internasional, atau mau bank asing, atau mau bank swasta, atau bank-bank BUMN gitu ya. Banyak kan ya lembaga keuangan atau mau dana pensiun gitu ya, atau tentang dana pensiun, atau misalkan yang mikro BPR gitu ya, ataupun BMT atau yang lainnya silahkan gitu ya. Bisa dipahami ya? Nanti PT-nya akan saya share dan silahkan teman-teman banyak berita keuangan tuh ya, apalagi kalau misalkan teman-teman baca di newsletter ataupun apa namanya di koran apa namanya koran ini ya, koran bisnis Indonesia gitu ataupun koran-koran yang ekonomi gitu ya. Baik, mungkin sekian dari saya. Saat tidak ada yang bertanya, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.